Tetapi kalau nggak punya, tetapi menyenangkan hati Allah tidak harus punya uang. Menyenangkan hati Allah tidak membutuhkan pendidikan yang bergelar. Tetapi bukan kita nggak boleh sekolah, boleh. Tapi biarlah kita sekolah juga meraih gelar itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya, menyenangkan hati Tuhan tidak membutuhkan hati yang tulus, hati yang murni. Yang setuju katakan amin. Inilah perjuangan kita Bapak Ibu sampai di liang kubur. Yang setuju katakan amin. Perjuangan kita sampai di liang kubur itu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kita harus menyenangkan hati Tuhan? Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi wajar, sangat wajar kita menyenangkan hati Tuhan. Ada haleluya? Jadi tidak wajar kalau kita tidak menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu. Makanya Tuhan mengerti kemampuan kita mengikut Tuhan. Ketika kita gagal, kita bangkit lagi. Firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur, 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit lagi. Dia bangkit lagi. Dia tidak terpengaruh dengan kegagalannya. Karena bagi Tuhan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda saja. Jadi sebenarnya semua kita manusia, orang percaya bisa mengasihi Tuhan, bisa menang dari segala kodrat dosa, dari segala kedagingan yang masih ada dalam hidup kita. Bisa, karena ada Roh Kudus. Sama-sama bilang dengan saya, Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam pribadi kita yang memampukan kita hidup seperti Yesus pernah hidup di muka bumi ini. Jadi kita nggak boleh ragu, saudaraku. Kita nggak boleh sanksi. Kalau Yesus pernah hidup di dunia ini melakukan kehendak Bapa sampai kesudahan harinya, kita pun bisa, saudara. Karena Tuhan meninggalkan kita, menyiapkan kita sebuah rumah di sana bukan tanpa bekal, bukan tanpa senjata. Dia berikan Roh Kudusnya kepada kita untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita bergaul dengan Roh Kudus. Setiap hari kita minta pimpinan Roh Kudus. Yang saya hormati Pak Kompani, terima kasih buat kepercayaan yang diberikan Pak untuk memberikan saya boleh membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu, saudara dan saudara yang terkasih, saya beri judul serupa dengan Tuhan atau serupa dengan dunia. Mari kita lihat Roma 12 ayat 2. Bapak Ibu yang punya catatan boleh mencatat di buku manual ataupun di handphone elektronik. Firman Tuhan Roma 12 ayat 2, kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tadi saya sudah singgung Bapak Ibu, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah serupa dengan Tuhan atau dunia. Ini menyangkut pilihan kita, saudara, sampai kepada liang lahat atau liang kubur. Dan ini serius Bapak Ibu, yang setuju katakan amin. Ini serius sampai kita dipanggil Tuhan. Bapak Ibu boleh percaya atau tidak, di balik liang kubur ada kehidupan. Ada kehidupan kekal, ada kehidupan abadi. Dan semua kita harus memperkarakannya kepada Tuhan setiap hari. Walaupun firman ini sudah sering kita dengar, tapi ini yang Tuhan taruh kepada saya. Saya tanya sama Tuhan, temanya apa Tuhan? Ketika Pak Kompani mempercayakan saya hari Kamis atau Rabu ya, kira-kira. Saya langsung tanya sama Tuhan, apa temanya Tuhan? Lalu saya coba, saya menonton pemuritan, saya baca lagi, saya ulang lagi tulisan yang saya baca. Lalu saya diingatkan firman Tuhan serupa dengan Tuhan atau serupa dengan dunia lewat Roma 12 ayat 2 ini. Apa artinya serupa dengan Tuhan, saudaraku? Serupa dengan Tuhan artinya mirip dengan Tuhan, bukan sama ya saudara ya. Sebab kita ini ciptaan, Tuhan itu pencipta, nggak mungkin sama, tetapi mirip.
Sama-sama bilang dengan saya, mirip dengan Tuhan. Sekali lagi, saya harus mirip dengan Tuhan. Lewat apa? Yang pertama, pikiran, perasaan, dan perbuatan. Memang perbuatannya ini tidak ditulis di Alkitab Bapak Ibu, tetapi yang ditulis itu pikiran dan perasaannya. Di mana ayatnya? Mari kita lihat firman Tuhan di Filipi 2 ayat 5. Firman Tuhan, Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini perjuangan kita Bapak Ibu. Harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Entah kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai anak-anak muda, ini perjuangan kita sampai liang lahat, atau maaf, liang kubur, yaitu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Seorang ciptaan wajar mirip dengan penciptanya. Ada amin? Kalau tidak mirip, bahaya itu saudara. Memang dia diciptakan Tuhan, tapi kita semua tahu masa depan orang yang tidak mau mirip dengan Tuhan, yang tidak mau serupa dengan Tuhan, kita tahu itu masa depannya seperti apa. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus ketika dia bangkit 3 hari setelah kematiannya, dia bangkit menjadi manusia seutuhnya Bapak Ibu. Sama seperti kita bisa makan minum. Bekas pakunya ditunjukkan kepada murid-murid dia nggak bohong. Dia benar-benar manusia, sama seperti kita. Bekas dipaku, bekas dicambuk, semua ada. Tubuhnya sama seperti kita manusia, tapi tubuhnya beda. Itu tubuh kebangkitan. Tidak terbatas waktu dan ruang. Makanya Tuhan Yesus bisa tembus tembok, bisa tiba-tiba hilang, bisa tiba-tiba ada. Seperti itulah kira-kira tubuh kebangkitan gambarannya Bapak Ibu, yang nanti akan kita kenakan juga. Untuk ditempatkan Tuhan nanti di mana nanti? Setelah kita meninggal, setelah kita dihakimi oleh Tuhan. Hanya ada 2 tempatnya yang kekal, surga atau neraka. Dan itu ditentukan lewat kehidupan kita di muka bumi ini. Selama kita hidup di dunia ini, memilih serupa dengan Tuhan atau serupa dengan dunia. Bagaimana caranya saudaraku memiliki hidup serupa dengan Tuhan? Yang pertama tadi Filipi 2 ayat 5, kita kembali. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang pertama, kita harus berusaha memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Bagaimana caranya? Mari kita bergaul dengan Tuhan. Amin. Mari kita bergaul dengan Roh Kudus. Karena iblis tidak mau kita bergaul dengan Tuhan, saudara. Percayalah. Karena dia tahu masa depannya di neraka, maka akan dia bawa orang sebanyak mungkin menemani dia di sana selama-lamanya. Bapak Ibu boleh percaya ada surga atau tidak, ada neraka atau tidak, ya. Tapi saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Karena Yesus sudah menjadi bukti. Dia bangkit, dia menjadi manusia, bukan roh yang gentayangan kemana-mana, tapi dia bisa dilihat sama manusia. Dan itu tubuh kebangkitan. Nah, kalau kita mau merasakan gambaran neraka, coba kita bakar tangan kita di atas mancis, berapa tahan kita tahan? Berapa tahan kita dengan panasnya itu? Sedangkan kita semua tahu di neraka itu adalah abadi kekal, tidak bisa dihitung dengan kalkulator atau ditulis. Nah, saya membicarakan ini saudaraku bukan untuk menakut-nakuti, tetapi supaya kita semua boleh beres-beres mempersiapkan diri. Kalau masih ada yang sakit hati, kita berdamai, jangan dendam. Kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Saya selalu ingatkan itu sama mama saya, supaya beres-beres sebelum dijemput Tuhan. Kita di dunia ini bisa sama-sama naik mobil, naik motor bergoncengan, tapi kita pulang ke langit baru, bumi baru itu gak bisa boncengan. Kita semua harus saling mengingatkan, beres-beres, hidup damai dengan semua orang. Jadi yang pertama, bagaimana caranya supaya kita serupa dengan Tuhan?
miliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Bagaimana caranya memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus? Kita lihat Kolose 3 ayat 1 dan 2. Begini caranya kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan, Kolose 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Begini caranya Bapak Ibu kita memiliki pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya cari di Google, kata perkara itu artinya tuh persoalan, saudara, masalah. Pertanyaannya, masa Tuhan punya masalah? Coba kita balik ke ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini perkara Tuhan, saudara. Tuhan punya masalah. Istilah saya, Tuhan punya masalah. Tuhan punya perkara yang harus kita bantu. Yang harus kita bantu. Yang setuju katakan amin. Apa itu perkaranya Tuhan? Apa itu masalahnya Tuhan? Yaitu bagaimana jiwa-jiwa itu dimenangkan bagi Kristus. Bagaimana kita semua ini boleh membawa sebanyak mungkin orang mengenal Tuhan lewat hidup kita. Tuhan sebagai pencipta tidak menginginkan ciptaannya itu semua masuk neraka. Neraka diciptakan untuk iblis. Tapi Tuhan tidak bisa memaksa ciptaannya untuk mengasihi dia. Hanya satu yang tidak bisa diintervensi Tuhan, yaitu kehendak bebas. Nah, itulah tugas kita Bapak Ibu, memenangkan jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Itu perkaranya Tuhan, saudara. Itu masalahnya Tuhan. Manusia bernapas sama seperti detak jantungnya Tuhan. Degup jantungnya Tuhan itu selalu memikirkan bagaimana manusia ini sebanyak mungkin pulang ke sorga. Jangan ada yang di neraka, sebab yang di neraka itu tempatnya iblis. Tetapi Tuhan tidak bisa memaksa, walaupun dia yang menebus manusia dari dosa dan lumpur maut. Dia tidak bisa memaksa. Manusia punya kehendak, manusia punya pilihan. Tetapi kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita belajar memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena kalau kita memikirkan perkaranya Tuhan, di mana Tuhan duduk di sebelah Allah Bapa, kita akan cenderung memikirkan apa menjadi kesukaan Tuhan. Kita akan cenderung menjaga perasaan Tuhan dan pikiran Tuhan lewat kehidupan yang kita lalui hari-hari. Entah kita sebagai pedagang, sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, sebagai mahasiswa, sebagai anak-anak sekolah. Jadi mari kita belajar memikirkan perkaranya Tuhan. Kalau kita belajar memikirkan perkaranya Tuhan, saudara, maka perkara kita pun akan diselesaikan oleh Tuhan. Jadi perkaranya Tuhan atau masalahnya Tuhan itu adalah jiwa-jiwa bagaimana supaya dimenangkan sebanyak mungkin, dibawa pulang ke surga. Lewat siapa? Saudara dan saya. Lewat kehidupan kita, ya. Kita berdoa buat jiwa-jiwa bagaimana supaya dimenangkan lewat hidup kita. Kita sudah berjalan 6 bulan tahun 2022, Bapak Ibu. Adakah kita sudah membawa jiwa kepada Tuhan, Bapak Ibu? Minimal 1 orang dalam 1 tahun. Ini semua menjadi PR bagi kita, Bapak Ibu. Seharusnya bangku-bangku ini tidak kosong, Bapak Ibu. Bukan berarti kita ajak orang-orang yang kita comotin, kita bawain mereka, kita culikin mereka ke tinggal. Tetapi seharusnya ini semua menjadi tanggung jawab kita. Seharusnya bangku-bangku ini penuh lewat hidup kita. Amin, saudaraku. Jadi yang pertama, bagaimana kita serupa dengan Tuhan adalah miliki pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Bagaimana caranya memiliki pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus?
Kolose 3 ayat 2, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berarti Tuhan tidak menghendaki kita memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Kita pasti makan minum, saudara. Kita kerja, gak kerja, kita pasti dipelihara Tuhan. Yang penting jangan malas. Jadi sebenarnya perkara kita itu harus menjadi perkaranya Tuhan. Perkara Tuhan harusnya menjadi perkara kita. Bagaimana setiap hari kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Bagaimana setiap hari hidup kita itu benar-benar menjadi garam dan terang. Makanya kita perlu bergaul Bapak Ibu dengan Tuhan, perlu bersekutu. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bapak Ibu saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang mendekat kepada Allah tidak mungkin mendua hatinya. Yang setuju katakan amin. Tapi orang yang tidak mendekat kepada Allah pasti hatinya bimbang, hatinya mendua. Ini firman Tuhan katakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi kalau kita nggak mendekat sama Tuhan Bapak Ibu, Tuhan nggak dekat sama kita. Yang setuju katakan amin. Ini firman Tuhan. Kalau dulu di perjanjian lama Tuhan mencari kita, tapi sekarang kita harus yang mencari Tuhan. Kita harus mendekat sama Allah, baru Tuhan akan mendekat sama kita. Nah, apa ciri-cirinya orang yang mendekat kepada Allah? Dia akan menyucikan dirinya, mentahirkan dirinya, ya. Hidup dalam kesucian. Apa artinya hidup dalam kesucian? Terpisah, dikhususkan, terpisah untuk pekerjaan yang mulia. Selanjutnya Daniel 11 ayat 31. Daniel 11 ayat 31. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Ini adalah tentaranya iblis yang kerjaannya bagaimana membuat orang-orang percaya itu tidak bersekutu dengan Tuhan, yaitu dengan cara menghapuskan korban sehari-hari. Ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan setiap hari, punya doa, persekutuan pribadi dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan komsel, dengan komunitas yang lainnya. Ini berbicara itu, saudara. Nah, iblis tidak suka kita melakukan itu, dan mereka akan berjuang, mereka akan berusaha bagaimana kita semua ini tidak beribadah, tidak menyukai namanya ibadah. Itu sebabnya mari Bapak Ibu kita semua harus melatih diri kita beribadah. Ya, Bapak Ibu, sama seperti ketika kita menyukai sesuatu hal, tapi kita belum bisa melakukannya, lalu kita memberi diri belajar, kita ngeles, kita training sampai akhirnya bisa. Begitulah kira-kiranya gambarannya Bapak Ibu kalau kita mau bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kita harus latih diri kita beribadah. Tidak cukup hanya ibadah, hanya olahraga, saudaraku. Kita harus memiliki persekutuan secara pribadi dengan Tuhan selain bersama-sama, ya. Saya berusaha menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak dalam hal beribadah, saudara, dalam hal berdoa. Walaupun anak-anak belum mengikuti, saya menjadi contoh. Tetapi motivasi saya bukan menjadi contoh, karena saya rindu, karena saya mengasihi Tuhan, makanya saya berdoa secara pribadi. Jadi anak-anak mau ikut atau tidak, nggak masalah. Yang penting kita sebagai bapak menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak. Entah nanti mereka mau mengikuti sesudah saya sudah tiada atau tidak, masih hidup, itu bukan urusan kita. Yang penting kita jadi contoh. Tapi jangan lakukan itu karena mau jadi contoh, enggak. Lakukanlah kita berdoa, baca firman karena kita mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukan karena kita sebagai orang Kristen, bukan karena disuruh gembala, ketua komsel, tapi mari kita berdoa, membaca firman, beribadah itu karena kita mengasihi Tuhan. Makanya tadi statement di awal dikatakan, menyenangkan hati Tuhan itu tidak membutuhkan uang. Kalau ada, nggak apa-apa. Menyenangkan hati Tuhan tidak membutuhkan materi, gelar, pendidikan, fasilitas, atau apapun.
Tapi kalau ada nggak apa-apa, pakailah juga itu untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi yang lebih utama menyenangkan hati Tuhan itu memerlukan hati yang bersih, hati yang suci. Bagaimana kalau hati kita kotor, kita berubah, kita bertobat, kita minta ampun. Kalau gagal, kita bangkit lagi. Hati yang murni. Mari Bapak Ibu kita lihat Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Filipi 2 ayat 12. Oke, 12 saja. Firman Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini poin kedua Bapak Ibu. Setelah kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang pertama tadi, bagaimana caranya kita serupa dengan Tuhan? Yang pertama, memiliki pikiran dan perasaan terdapat dalam Kristus Yesus. Bagaimana caranya? Bersekutu dengan Tuhan, bergaul. Jadikanlah itu kebutuhan. Bukan karena kita sebagai orang Kristen, tapi karena kita mengasihi Tuhan, kita melakukannya itu. Kita melakukannya. Yang kedua, kerjakan keselamatanmu, saudara. Kematian Yesus dan kebangkitan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu itu menyelamatkan roh kita. Sama-sama bilang dengan saya, roh kita. Roh kita sudah diselamatkan dan dia tidak bisa berbuat dosa lagi. Yang masih bisa berbuat dosa ini lagi adalah tubuh kita ini. Tubuh dan jiwa kita. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan dan kehendak. Ini yang harus dikerjakan. Ini yang harus diselamatkan Bapak Ibu. Setiap hari sampai Tuhan menjemput kita, entah di awan-awan rapture, pengangkatan atau sampai ke liang kubur. Ini yang harus kita kerjakan. Supaya menjadi serupa dengan Tuhan, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar di dalam tubuh dan jiwa kita. Jadi roh kita sudah diselamatkan Bapak Ibu. Dia tidak bisa berbuat dosa lagi. Tapi tubuh dan jiwa kita ini yang masih memiliki kodrat dosa di dalam anggota-anggota tubuh kita, ini masih punya potensi berbuat dosa. Nah, inilah perjuangan kita. Dikatakan Filipi 2:12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ini modal. Ketaatan kepada Tuhan adalah modal untuk kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula ketika ada pendeta atau tidak, istilahnya. Kita semua bertanggung jawab mengerjakan keselamatan kita sampai Tuhan menjemput kita. Tidak ada yang bisa membawa kita pulang ke langit baru, bumi baru atau sorga kalau kita nggak mengerjakan ini, keselamatan ini. Keselamatan di dalam tubuh dan jiwa kita, di mana di dalam jiwa ada pikiran, perasaan dan kehendak. Ini perjuangan kita sampai Tuhan menjemput kita. Itu yang kedua, saudaraku. Makanya ketika kita disakiti, ketika kita dilecehkan, dikucilkan, diremehkan, roh kita nggak efek, nggak mengalami sakit. Tapi yang mengalami sakit itu jiwa kita. Yang mengalami tersinggung itu jiwa kita dan tubuh kita. Ketika jiwa kita sakit dan kita tidak mau mengampuni, maka tubuh ini nanti jadi sakit. Tubuh yang jadi sakit, imun tubuh, kekebalan tubuh turun, jadilah penyakit. Penyakit-penyakit tumor, kanker dan sebagainya. Diawali dari penyakit jiwa. Jiwa yang tidak mau mendekat kepada Allah. Jadi ini perjuangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Dan ini tidak mengenal umur. Ya, ini tidak mengenal umur. Baik tua, muda, kita harus mengerjakan ini semua. Yang setuju katakan amin. Filipi 2 ayat 6 sampai 8.
Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah kehidupan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus, saudaraku, selama dia hidup di muka bumi ini. Yesus melepaskan haknya untuk dihargai, dihormati, sehingga dia ditelanjangi, diludahi, dia tidak membalas, saudaraku. Kalau kita mau serupa dengan Tuhan, kita harus bersiap-siap mengalami seperti ini, saudaraku, di kehidupan kita masing-masing. Mari kita jangan membalas, Bapak Ibu, kejahatan dengan kejahatan. Saya juga mengalami hal-hal yang demikian, Bapak Ibu. Kadang-kadang orang memandang saya sebelah mata, ya, karena pekerjaan saya sebagai kurir, kan, Gojek, ya. Iya. Tapi saya belajar mengucap syukur gitu. Saya belajar memberkati, mengampuni. Saya mengalami ini, Bapak Ibu, seperti yang Tuhan Yesus alami. Memang saya nggak dipukuli, ya, nggak dicambuk, ya. Tetapi dia diludahi belum pernah sih. Maksudnya dilecehkan, diremehkan gitu. Tidak didengarkan gitu. Seperti diacukan itu saya alami, Bapak Ibu. Dan saya belajar memberkati orang-orang itu, gitu. Jadi Yesus melepaskan haknya untuk dihormati, dihargai, dan disanjung, ditinggikan. Mungkin setiap kita ingin memiliki hal demikian, tapi kita semua harus siap kalau satu waktu hal itu diizinkan Tuhan untuk membentuk kita menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang mau taat, ya, sama seperti Tuhan Yesus. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, dia rendah hati dan taat sampai mati di kayu salib. Kita mungkin nggak mati secara jasmani, Bapak Ibu, belum. Tapi kita harus taat sampai kedagingan kita ini mati. Yang setuju katakan amin. Kita harus taat sama Tuhan sampai daging kita ini mengalami kematian. Disinggung nggak tersinggung lagi gitu. Direndahkan tidak lagi tersinggung. Bisa tersenyum, bisa bersuka cita. Memang tidak mudah, Bapak Ibu, tapi saya percaya bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam pribadi kita masing-masing, kita bisa mengerjakannya. Ada satu statement, saudaraku, yang saya dapat, ya, ketika persiapannya. Jadi statementnya begini, saudara. Tuhan gak terpengaruh sama manusia yang kaya, terhormat, punya jabatan, punya segala-galanya di muka bumi ini, tapi jiwanya harus binasa dan neraka. Tuhan gak terpengaruh, saudara. Tuhan gak terpengaruh kita punya rumah 3, kos-kosan, punya rumah 3, punya kos-kosan, punya tanah di mana-mana, di kampung, di sini, punya usaha. Tuhan gak terpengaruh, Bapak Ibu, dengan semuanya itu. Karena nanti rumah yang kita yang disiapkan Tuhan bagi kita lebih dari itu semua nanti di langit baru, bumi baru. Tapi Tuhan terpengaruh di Lukas 15 ayat 7, saudara. Ini yang membuat sorga gemetar atau bersorak-sorak, saudara. Dan Tuhan pun termasuk mengalaminya. Aku berkata kepadamu, Lukas 15 ayat 7, demikian juga akan ada sukacita di sorga kalau satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kita adalah 99 orang itu, saudara. Tapi satu orang yang belum mengenal Tuhan, itu tugas kita. Kalau di sini ada 100 orang contoh, atau 50 orang, kalau kita memenangkan satu orang, surga bersukacita. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi saya baca. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat karena hidup kita, karena kita bawa mereka mengenal Tuhan. Dan sukacitanya lebih daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan seperti kita. Jadi surga gemetar
dan bersorak-sorai Bapak Ibu, kalau kita semua memiliki kerinduan memenangkan jiwa. Minimal 1 orang dalam 1 tahun. Yang setuju katakan amin. Gimana caranya? Kita berdoa. Kita minta sama Tuhan, Tuhan siapa Tuhan yang bisa aku layani Tuhan? Aku layani dia Tuhan dari menjadi jemaat sampai menjadi pelayan, dibaptis. Itu tugas kita Bapak Ibu. Memenangkan jiwa di luar sana yang butuh kasih Tuhan lewat hidup kita. Tuhan gak bisa dilihat saudaraku. Kitalah. Tuhan hanya bisa dilihat lewat hidup kita. Jadi ini yang membuat Tuhan gemetar. Yang membuat Tuhan tuh senang. Surga gemetar dan bersorak-sorai ketika kita semua berlomba-lomba memenangkan jiwa buat Tuhan. Ini membuat surga bersukacita. Ada sukacita di surga. Wah, luar biasa saudara. Saya bersukacita sekali saudara waktu saya membimbing orang untuk mengenal Tuhan ya. Sampai dia dibaptis. Ada kesenangan gitu saudara bisa memenangkan orang kepada Kristus sampai sekarang gitu. Walaupun dia tidak satu wadah lagi dengan kita, dia di gereja lain. Senang rasanya kita bisa memberkati orang, menolong orang ya. Walaupun mungkin yang kita tolong itu dipandang sebelah mata. Kadang-kadang saya di jalan Bapak Ibu ya, ngeliat orang itu mendorong motornya ya, karena kehabisan bensin, saya bantu dorong gitu, tanpa meminta imbalan. Saya bantu dia dorong sampai pada tujuan. Ketika mau dikasih saya bilang nggak usah, saya langsung melarikan diri. Hidup ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk kita menyenangkan hati Tuhan lewat berbuat yang terbaik bagi sesama, memberkati sesama, menolong sesama sesuai dengan kemampuan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Kadang-kadang tidak harus lewat perbuatan saudaraku. Kadang-kadang lewat ucapan kita juga, nasihat kita, orang udah semangat gitu, bergairah gitu ya. Minggu ini ada orang putus asa waktu ngobrol-ngobrol cerita sama saya berikan dia semangat, kata-kata yang membangun, pengharapan di dalam Tuhan ya. Walaupun dia tidak agama Kristen, tapi ketika dia mendengar, dia bersemangat, dia bergairah, dia bersukacita lewat nasihat saya bahwa masih ada pengharapan di dalam hidup ini. Berdoa kepada Tuhan saya bilang, dan dia bersukacita, dia bergairah. Perkataan kita ini Bapak Ibu ditunggu oleh banyak orang di luar sana. Perkataan yang menghibur, menguatkan, memberkati, memberi nasihat. Dan itu semua nggak ada yang sia-sia Bapak Ibu dalam hidup ini. Makanya kadang-kadang saya di grup komsel, di grup worship, di grup kaum bapak, saya kirim kadang-kadang hal-hal yang bagaimana bisa membangun gitu. Kadang-kadang saya kirim juga hal-hal yang menambah pengetahuan kita sebagai laki-laki ya, sebagai pemusik, sebagai komsel. Saya kirim hal-hal yang berguna gitu, membangun iman kita. Jadi surga atau Tuhan bukan melarang kita saudaraku punya harta banyak, nggak dilarang Bapak Ibu. Tapi itu nggak membuat hati Tuhan gemetar gitu. Tidak membuat surga itu bersukacita kita memiliki itu semua. Boleh kalau memang kita mengumpulkan itu semua untuk memberkati pekerjaan Tuhan dan menolong sesama, silakan Bapak Ibu. Tuhan nggak menghendaki kita miskin. Yang setuju katakan amin. Tuhan mau kita semua kaya, tapi untuk menolong orang. Di mana Tuhan menuntun kita, menolong keluarga kita yang membutuhkan bantuan, menolong pekerjaan Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu satu hari gedung gereja yang baru ini akan selesai. Yang setuju katakan amin. Karena itu perintah Tuhan. Kita harus ingat itu saudaraku. Gedung gereja yang kita bangun itu adalah perintah Tuhan membangunnya. Dan kita harus mendukung, mensupport. Kalaupun kita nggak mendukung, itu pasti jadi saudara, dengan caranya Tuhan. Tapi jangan sampai kita nggak mendukung saudara. Jadi itu yang kedua saudara. Kita semua harus mengerjakan keselamatan kita. Yang ketiga, kembali Roma 12 ayat 2.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dan Saudariku, bagaimana kita harus menjadi serupa dengan Tuhan? Kita harus berubah. Kita harus memiliki keinginan berubah. Kita harus memiliki kerinduan untuk berubah menjadi seperti Yesus. Kalau tidak, kita akan menjadi serupa dengan dunia. Yang setuju katakan amin. Menjadi serupa dengan Tuhan bukan berarti gak bisa jatuh dalam dosa. Tapi bukan saya melegalkan, saudaraku ya. Tetapi mari kita bangkit. Ketika kita gagal, kita bangkit. Kita tidak tenggelam. Yang ketiga, kita mau berubah menjadi seperti Yesus. Entah kita sebagai bapak rumah tangga, sebagai istri, sebagai anak-anak muda, perubahan tidak mengenal umur. Menjadi serupa dengan Tuhan tidak mengenal umur. Tua, muda, remaja, atau anak-anak, kita semua harus berjuang memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Jadi berubah tidak mengenal tua, muda, usia. Tetapi kita semua harus memiliki tekad, memiliki keinginan serupa dengan Tuhan. Orang yang tidak memiliki keinginan atau tekad atau kerinduan berubah serupa dengan Tuhan, pasti akan serupa dengan dunia, saudara. Apa itu serupa dengan dunia, saudaraku? Oh, belum, saudaraku. Bagaimana caranya kita berubah, saudaraku? Matius 5 ayat 6, Matius 11 ayat 28, Matius 11 ayat 28. Begini caranya kita memiliki keinginan untuk berubah. Firman Tuhan, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Balik 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa ini, saudaraku? Letih lesu dan berbeban berat, keinginan tidak menjadi serupa dengan Tuhan. Ini yang membuat kita letih lesu dan berbeban berat. Kita punya ini, kita sudah punya ini, ingin lagi nambah terus gitu. Akhirnya kita capek gitu. Ketika keinginan kita itu nggak tercapai, akhirnya kita stres. Itu yang membuat firman ini kita baca. Jadi bukan berarti kita nggak boleh punya keinginan, Bapak Ibu, boleh. Tapi motivasinya untuk apa, Bapak Ibu? Nah, itu yang harus kita perhatikan, motivasinya. Kita mau punya mobil, boleh. Motivasinya apa? Kita mau punya rumah lebih dari 1, 2, 3, boleh. Motivasinya apa? Itu maksud firman Tuhan ini. Jangan sampai berbeban berat ketika itu nggak tercapai gitu. Kita mau punya usaha lebih dari 1, 2, boleh. Tapi motivasinya apa? Apakah untuk diri sendiri, atau juga untuk memberkati orang, menolong orang? Di depan rumah kami, Bapak Ibu, itu ada banyak tanaman istri bikin. Jadi yang sering diambil itu daun pandan sama tetangga. Saya bilang sama istri, udah jualin deh, yang bukan daun pandan jualin. Kita tanam aja daun pandan biar diambil sama tetangga. Gak apa-apa kita yang tanam, mereka yang tuai. Ada amin? Yang penting apa yang kita kerjakan boleh jadi berkat. Gitu. Hampir yang Muslim yang Kristen ngambilin terus, mintain terus, Pak minta ya, Bu mintanya silakan. Saya bilang anak-anak muda juga ngambilin daun pandan untuk bikin kacang hijau atau beras kan, biar agak wangi walaupun berasnya bukan pulen gitu kan. Yang minimal ada daun pandannya lah, agak wangi-wangi lah. Gitu. Banyak hal-hal kecil Bapak Ibu kita bisa buat untuk memberkati orang lain.
Jadi yang ketiga Bapak Ibu, kita harus berubah. Matius 5:6. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang keempat Bapak Ibu, bagaimana kita bisa serupa dengan Tuhan? Kita harus belajar. Sama-sama bilang dengan saya, belajar. Kita harus memiliki keinginan belajar. Belajar tidak mengenal umur saudaraku. Tua muda kita semua harus belajar menjadi seperti Yesus. Belajar. Ya. Tadi Tuhan Yesus bilang di kitab sebelumnya, belajarlah kepadaku. Coba dibalik, Kak. Matius 11 ayat 28 atau 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kita harus memiliki keinginan belajar saudaraku. Entah kita udah tua atau muda, harus belajar. Karena Tuhan Yesus pun belajar Bapak Ibu. Dia belajar 12 tahun pendidikan Yahudi sebelum di-launching oleh Allah Bapa di umur 30. Tuhan Yesus belajar. Dia belajar beradaptasi dengan kehidupan orang Yahudi. Tapi dia tidak mengikuti gaya hidup yang berdosa orang Yahudi, enggak. Dia tetap mengikuti gaya hidupnya Allah Bapa. Jadi semua kita harus memiliki keinginan belajar, membaca firman Tuhan, membaca yang membangun. Amin Bapak Ibu. Men-sharingkan yang membangun kepada media sosial, bukan mengungkapkan isi hati kita Bapak Ibu di medsos. Itu bahaya Bapak Ibu. Iblis itu paling suka Bapak Ibu kita mengungkapkan isi hati kita di media sosial, karena itu menggambarkan identitas hati kita. Bapak Ibu boleh percaya atau tidak, lebih baik itu kita tahan, kita sampaikan itu kepada Tuhan. Jangan sampai orang tahu kondisi hati kita Bapak Ibu. Entah kita sebagai suami, istri, jangan sampai. Kita nggak perlu sebenarnya pujian dari manusia atau pembelaan dari manusia. Kita ngomong aja sama Tuhan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela tepat pada waktunya. Amin. Tapi pakailah media sosial, ya, Facebook, Instagram, WhatsApp itu untuk men-sharing firman Tuhan, saudara. Membagi kehidupan kita dengan Tuhan. Bagikanlah itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kita harus menjaga juga mata kita dan telinga kita tiap hari. Nah, saya setiap bangun pagi itu Bapak Ibu langsung baca firman, langsung dengar khotbah gitu. Anak-anak pun gitu Bapak Ibu. Anak-anak saya pun saya temenin. Ada renungan untuk renungan anak-anak, renungan junior remaja, MP3-nya ada. Jadi ketika kami bangun pagi, saya sesudah berdoa, saya ajak mereka gitu dengar renungannya anak yang paling kecil dulu kan, renungan anak. Saya ikut mendengar, diajak berdoa, ikut berdoa sama anak-anak gitu, baik yang kecil maupun yang remaja. Nanti sesudah itu baru saya tanya apa artinya, lalu saya jelaskan lah ke aplikasi yang sederhananya. Kita nggak dilarang Tuhan Bapak Ibu mempersiapkan warisan buat anak-anak kita di bumi ini, nggak dilarang Tuhan. Tapi jangan pernah lupakan warisan yang terutama Bapak Ibu, yaitu pengenalan akan Tuhan. Ya, sebab itu yang akan ditanya Tuhan kepada kita dan anak-anak kita Bapak Ibu. Teladan hidup dan pengenalan akan Tuhan. Saya kadang-kadang ketika berdoa mengalami perjumpaan dengan Tuhan Bapak Ibu, menangis gitu ya, merasakan hadirat Tuhan. Udah gak terlalu pusing lagi tuh anak-anak ribut Bapak Ibu. Kadang di ibadah ini, kalau udah mengalami berjumpa dengan Tuhan itu, mau musik itu ada yang salah nadanya, udah gak ini lagi, udah gak pengaruh gitu kalau udah berjumpa dengan Tuhan. Sama kalau kita berjumpa dengan wali kota atau Pak Gubernur, gak bisa kan kita sembarang ngomong, ya Pak? Gak bisa. Pasti kita serius melihat dia. Jadi waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu benar-benar nikmat Bapak Ibu, luar biasa. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, itu seperti gairah cinta Tuhan itu ditambah-tambah sama kita.
Makanya kita semua harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Kalau enggak, kalau kita susah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Bapak Ibu, kita tanya sama Tuhan. Kita tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan nggak tanya, mari kita ambil doa puasa. Yang setuju katakan amin. Harus ada perjuangan, Bapak Ibu, berjumpa dengan Tuhan. Namanya Tuhan, iya kan? Kalau kita mau berjumpa dengan wali kota Batam atau gubernur, pasti ada protokol kan, harus ada jalur-jalur yang harus kita lewati. Kita berjumpa dengan Tuhan tidak perlu pakai protokol, tidak perlu pakai ini. Kita yang penting menyediakan waktu bagi Tuhan. Jadi sangat diberkati Bapak Ibu kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan soal menangis atau tidak Bapak Ibu, tapi beda Bapak Ibu. Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita memiliki kerinduan dan gairah untuk berubah menjadi seperti Dia. Betul, iya. Walaupun kita masih gagal kadang-kadangnya, tapi kita nggak ngefek dengan kegagalan itu. Sebab Tuhan pun tidak melihat kegagalan dan masa lalu kita. Yang setuju katakan amin. Mau apapun latar belakang kita Bapak Ibu. Bapak Ibu udah tahu saya seperti apa dulu, ya. Kenakalan remaja, menjadi bandar narkoba, menjadi gay. Tapi itu nggak jadi kebanggaan bagi saya, itu masa lalu. Dan saya bersyukur harus mengalami itu semua sampai saya bisa mengenal Kristus dan bisa dilepaskan. Dulu saya pecandu narkoba, dulu saya perokok, dan saya bisa dilepaskan itu karena Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara mungkin kalau berjumpa dengan sesama biasa, say hello, oke udah, kita udah pergi. Tapi kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita pengen berlama-lama, kita pengen tahu apa sih sebenarnya isi hatimu Tuhan buat aku, apa sih sebenarnya maumu buat aku. Inilah kemauan Tuhan bagi kita, serupa dengan Tuhan. Itu target kita Bapak, itu perjuangan kita sampai di akhir liang lahat tubuh kita. Selamat berjuang Bapak Ibu, selamat mengerjakan keselamatan kita. Ada 4 hal. Yang pertama, bagaimana kita serupa dengan Tuhan, miliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang kedua, kerjakan keselamatan kita, karena tubuh dan jiwa kita harus dikerjakan keselamatannya. Bagaimana caranya? Mengasihi Tuhan, bergaul dengan Tuhan, memiliki jam doa, pembacaan firman, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga cinta Tuhan ditambah. Kita mau berubah tidak mengenal usia, tua muda. Yang keempat, kita mau belajar sama seperti Tuhan Yesus belajar. Kenapa kita harus belajar kepada Tuhan Yesus? Karena Dia lemah lembut dan rendah hati. Pencipta kita Tuhan Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Firman Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau kita belajar sama Tuhan Yesus, kita akan menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang rendah hati. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk isi hati-Mu Bapa, boleh disampaikan, boleh kami dengar malam hari ini, pagi hari ini. Roh Kudus, ajar kami, tolong kami Roh Kudus mengaplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana kami serupa dengan Tuhan, bukan serupa dengan dunia. Karena Engkau yang menciptakan hidup kami Tuhan, Engkau yang menciptakan kehidupan kami. Maka wajarlah kami hidup seperti pencipta kami hidup Tuhan. Sangat wajar kami hidup serupa dengan Tuhan, bukan serupa dengan dunia Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, ajar kami, biar firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Entah sebagai pebisnis, pengusaha, wirausaha, pekerja, karyawan, PNS, sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami melakukan firman-Mu ini. Kami menjadi serupa dengan Tuhan. Kami tidak mau serupa dengan dunia. Sebab Engkau menyediakan neraka bukan buat iblis Tuhan, bukan buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Juga taruh di hati kami Tuhan belas kasihan kepada jiwa-jiwa Tuhan yang memerlukan Engkau. Apalah artinya kami Tuhan menjadi orang Kristen berlama-lama kalau kami gak memenangkan jiwa bagi Tuhan. Sebab itu yang membuat surga gemetar, itu yang membuat surga bersorak-sorai. Surga tidak pernah bersuka cita kami menjadi orang kaya Tuhan,
semua masing-masing membawa jiwa kepada Tuhan, memenangkan jiwa sebanyak mungkin bagi Tuhan. Itu hatimu Tuhan, itu hatimu Tuhan. Taruh di hati kami Tuhan, hatimu Tuhan. Berdoa bagi jiwa-jiwa, menolong sesama tanpa pamrih, memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas menyampaikan firman-Mu. Hanya 4 hal, masih banyak lagi Tuhan. Roh Kuduslah yang menerjemahkan itu dalam hidup kami masing-masing sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga dan anak. Terima kasih buat hati-Mu Tuhan Kau taruh bagi kami. Berdoa bagi jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa apapun harganya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Diberkatilah Kau lewat firman Tuhan. Setiap kami yang mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Boleh dilanjut pengumuman Pak. Dan yang kedua, ada undangan syukuran ya, terkhusus untuk Komsel dari Arse yang karena anggota mereka dari keluarga boleh kita hadir menghadiri ucapan syukur ini ya. Jadi nanti boleh dipantau juga dari Komsel Arse karena kebetulan ketua Komsel Arse ada di kampung, ada urusannya. Jadi yang ketiga, bahwa Komsel kita adakan di wilayah kita masing-masing hari Jumat. Jadi yang belum terhisap di dalam Komsel, mari kita bergabung di Komsel masing-masing. Sebagai pengumuman tambahan bagi kita semua, mungkin saudara ada melihat pasir, granit, bahkan besi yang dirakit di sebelah gereja. Kami mohon dengan hormat bagi kita jemaat di tempat ini, kami sudah rapat diaken diakonis sama Bapak Gembala bahwa dalam 1 bulan ini untuk persembahan pembangunan gereja kita tiadakan. Dan hari ini juga persembahan diakonia kita tiadakan. Kita fokus untuk persembahan pembangunan lokal SD generasi pengubah dalam waktu 1 bulan ini. Jadi saya mohon semuanya bagi jemaat kita boleh berkorban melakukan yang terbaik, karena dalam 1 bulan ini pembangunan gedung itu harus selesai dan kita mulai mungkin besok karena perakitan besi sudah dimulai ya. Jadi semua kita di sini karena generasi pengubah adalah perpanjangan
Jadi kami himbau dengan hormat bagi kita semua, kalaupun panjang perjalanan yayasan ini, Tuhan semuanya mengizinkan itu. Dan saya mau beritahukan bahwa kita sudah diberikan dari bendahara gereja pinjaman lunak untuk membayar gaji guru selama 2 bulan ini. Karena keuangan yayasan sejak Pak Raymond meninggalkan yayasan semuanya minus. Tapi saya tidak tahu bagaimana untuk berbicara. Tapi saya mohon bagi Bapak Raymond sekali lagi dengan Ibu Maria, maaf 1000 kali maaf. Kalaupun dari tempat ini saya selalu berbicara bahwa Bapak berbicara selama ini adalah dalam kebenaran, Bapak harus bertanggung jawab dalam kebenaran juga. Itu sebagai tanda-tanda anak Tuhan yang mampu melakukan setiap perjalanan kebenaran itu. Dan sesuai dengan yang saya dapat bahwa sebelum peralihan yayasan bulan 8 tahun yang lewat, saldo yayasan itu ada 22 juta. Yang di situ baru kenapa sekarang boleh minus, karena guru-guru pun sudah 2 bulan kita harus disubsidi dari keuangan gereja. Jadi saya mohon sama Ibu Maria sebagai tata usaha sebelumnya, tolong Pak dipertanggungjawabkan apa yang Bapak kerjakan selama ini di yayasan ini. Saya mohon dengan hormat dengan seluruh jemaat di sini, boleh kita bergandengan tangan untuk melakukan yang terbaik dalam yayasan ini. Karena kita sudah betul-betul bersinergi dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua dengan diaken-diakonis membuat satu keputusan untuk membangun lebih yang terbaik di dalam yayasan generasi pengubah. Jadi kami mohon dengan hormat apa yang belum selesai yang Bapak kerjakan selama dalam yayasan generasi pengubah, tolong dikerjakan, tolong dipertanggungjawabkan apa yang selama ini Bapak lakukan di dalam yayasan ini. Seperti saya mengucapkan Pak, apa yang saya bilang selama ini, bahwa saya berbicara A yang saya ucapkan. Dan hari ini pun selama ini Bapak menuntut bahwa pembangunan gedung sekolah hari ini dibuktikan oleh pembina yayasan ataupun tim yayasan, pembangunan gedung sekolah itu akan dikerjakan mulai besok. Jadi pengumuman untuk bagi kita semua bahwa persembahan 1 bulan ini kita lakukan untuk persembahan pembangunan gedung sekolah generasi pengubah. Kita ganti dengan yang awalnya untuk pembangunan gereja, tetapi karena kesepakatan dalam setiap majelis kita akan melakukan pembangunan untuk sekolah generasi pengubah dulu dalam waktu hanya 1 bulan ini aja. Jadi kami menghimbau bagi kita semua jemaat, marilah kita berpartisipasi untuk melakukan yang terbaik, dan Tuhan akan menggantikan itu berlipat-lipat kali ganda buat kita. Begitulah pengumuman buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mungkin sebelum kita mengumpul persembahan untuk pembangunan sekolah ke depan, saya juga nanti meminta kepada Pak Kompani untuk menutup dalam doa, sekalian membawa doa, yaitu anak kita, anak dari Pak Tambunan, yaitu di Tambunan yang akan berobat ke Jakarta, supaya kita topang dalam doa. Beberapa waktu yang lalu juga kita sudah berkunjung ke sana, sudah berdoa di sana, dan mereka berencana berobat ke Jakarta. Biarlah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan yang baik. Biar nanti dibawa doa Pak Kompani. Kita bawa persembahan ke depan, kita angkat pujian Sungai Sukacita mau mengalir dalam. Jadi kita sukacita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bergerak dalam pergerakan Tuhan, mengalir bersama dengan Tuhan. Mengalir
Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu bagi kami pagi hari ini. Memberkati firman-Mu yang kami dengar, Tuhan, supaya saat kami percayakan firman-Mu, firman itu bertumbuh dalam hidup kami dan berbuah, bahkan menjadi kesaksian bagi banyak orang lain. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, Pak Jaga. Tambah-tambahkan hikmat, makrifat, bukan kasih karunia yang berlimpah-limpah atas hidupnya, dapat Kau pakai dimanapun hamba-Mu ini berada menjadi saksi. Terima kasih, Bapak, terkhusus buat anak kami Yulianti. Kami berdoa terutama buat kami mengerti mengapa Tuhan izinkan. Dan satu hal kami tahu, tidak ada rancangan kecelakaan di dalam Tuhan bagi setiap kami, terkhusus guru kami ini juga. Kau punya rencana yang indah atas hidup dalam apa yang Tuhan izinkan terjadi hari di dalam hidupnya, buat dia mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena kami percaya rancangan-Mu luar biasa, rencana-Mu luar biasa dalam hidup. Saat dia mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Dan kami percaya Kau dahsyat, Kau luar biasa. Saat ini kami satukan hati, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, oleh kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan, anak kami Yuli disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Baik, kalau keluarga ini juga mau berangkat siang hari nanti, Bapak, mulai keberangkatan dari rumah, melalui darat, udara, bahkan sampai di Jakarta, bahkan bertemu dengan dokter, dengan semua penyertaan Tuhan, akan berjalan dengan luar biasa. Tuhan, kuatkan keluarga ini, buat mereka melihat rencana Tuhan yang dahsyat, bukan pada perkara dan masalah, tetapi pada kebaikan Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami berharap dan kami percaya semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa buat setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati kami Bapak. Bukan hanya berkat jasmani, terlebih lagi Tuhan berkat rohani. Terima kasih buat firman. Kau mau kami serupa dengan, Kau mau kami tidak serupa dengan dunia ini, serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebelum kami kembali ke rumah kami rindu berkat. Mari kita angkat tangan kita. Kasih karunia anugerah dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Salam. Amin.